Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Salah, kali ini saya akan mulai membahas tentang FI dengan SI. Jadi dua fungsi yang itu juga sering menjebak buat penggunanya, sering kebingungan yang mana yang digunakan, yang mana yang sedang bermain gitu kan. Oke, jadi SI dengan FI, sensing, introverted sensing dan introverted feelings. Introverted sensing itu seperti yang kita ketahui itu adalah perceiving functions. Introverted feelings itu adalah judging functions. Oke, keduanya introvert sehingga meletakkan empasis pada dirinya sendiri. Oke, pada diri si subjek. Jadi si subjeknya lah yang berkuasa. Oke, kemudian perceiving functions itu adalah memberikan warna pasif, oke? Sedangkan judging functions itu memberikan warna aktif. Dan tidak ada fungsi yang berperan sendirian. Jadi ini ketika saya menerangkan FI dengan SI, itu nantinya akan ada pengaruh dari judging functions yang digunakan atau dengan perceiving functions yang digunakan juga. Dan kemudian juga ada pengaruh sebenarnya dari aksis pasangannya, oke? Sekarang SI itu adalah sensing introverted sensing. Introverted sensing itu adalah Anda menerima informasi dengan menggunakan panca indera. So, dengan menggunakan tubuh Anda sebagai tolak ukur, oke? Nah, atau ya karena itu adalah subjektif sehingga tubuh Anda itu impresi yang diberikan dari peristiwa itu terhadap tubuh Anda itu yang menjadi tolak ukur Anda, oke? Jadi saya pakai istilahnya dari siapa? Carl Jung di bukunya. Itu karena istrinya kan pengguna introverted sensing, oke? Jadi si Emma Jung itu dia bilang kalau ketika ada orang masuk dalam satu ruangan, dia mempersif ruangan itu kan, dia mempersif peristiwa itu, orang itu masuk, orang itu seperti seakan-akan orang itu seperti diabsorb ke dirinya. Dia bisa melihat antingnya orang itu dan kemudian menimbulkan reaksi. Dia mengukur orang itu memberikan reaksi apa terhadap tubuhnya. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya jadi ibaratnya kayak kemudian itu karena itu ada proses absorbing dan itu bentuk realitanya, jadi bentuk apa yang bisa terpancar, apa yang bisa tertangkap oleh panca indera, sehingga itu ibaratnya kayak screenshot. Jadi SI itu adalah seperti screenshot peristiwa-peristiwa. Jadi setiap kali dia mengalami satu peristiwa, dia men-screenshot, dia memotret, dan kemudian hasil potretannya itu disimpan di bank datanya dia. Dan bank datanya dia itu kemudian nanti dia akan mengelompokkan unconsciously, dia akan mengelompokkan peristiwa ini yang sama, sehingga dia fokusnya itu adalah untuk mencari kesamaan peristiwa yang pernah dia alamin. Ada kesan dia akan lebih ke past oriented. Maksudnya past oriented itu bukan yang nggak bisa move on, nggak, tapi dia adalah orang yang selalu mencari tolak ukur peristiwa yang sudah pernah dia alami itu, untuk kemudian dia mengukur peristiwa yang sekarang itu berdasarkan itu, oke? Dan kemudian dengan begitu itu akan ada proses comparing contrasting. Jadi untuk menyamakan, untuk proses untuk melihat apakah peristiwa mana nih yang sama, yang sekarang nih peristiwanya sama yang mana, gitu kan? Sehingga ada proses itu tuh ada, walaupun prosesnya itu pasif, tapi ada bagian untuk mengingat, dan itu diambil sebagai tolak ukurnya, perceiving functionsnya. Jadi kalau NI itu ibaratnya lensnya itu dia membentuk bentukan potongan tersendiri, dan kemudian dengan potongan akan extracting meaningsnya, bukan berdasarkan kejadian aslinya, tapi extracting meaningsnya, dan kemudian dengan extract meanings itu kita mengelompokkan di bagian mana itu bagian bentuk itu yang sesuai, untuk kemudian nanti ketika patternnya cocok baru dia rise up. Nah, SI itu adalah sebenarnya sudah mental prosesnya itu dia akan saya ingat peristiwa dulu, jadi itu menjadi patokannya peristiwa yang sudah pernah dialamin. Oke, jadi bukan jadi bentuk peristiwanya itu akan benar-benar memberikan sesuatu di dalam tubuhnya, memberikan perasaan. Jadi itu makanya dia lekat dengan introvert, dengan feelings gitu kan, karena memang sensasi itu adalah
Jadi sensing itu mirip dengan feelings, sedangkan introverted itu intuiting itu adalah mirip dengan thinking. Sedangkan introvert feelings itu adalah judging functions. Jadi berdasarkan si subjek. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, dia akan menjudge apakah peristiwa itu, apakah orang itu memiliki value sama dengan dirinya. Jadi dia tidak melihat peristiwa itu perceiving function, karena itu bukan perceiving functions. Dia langsung melakukan evaluasi. Apakah peristiwa ini kesesuaian dengan diri saya, kesesuaian dengan prinsip hidup saya, tidak melawan diri saya. Apakah ini bertentangan? Sehingga ada proses evaluasi, ada proses penilaian di situ. Dan introverted feelings itu kan dia juga biasanya proses emotions rise up-nya gitu kan. Emotions rise up-nya itu biasanya langsung nggak terlalu terdetek gitu kan. Jadi maksudnya emotionsnya itu di dalam personalnya itu juga kadang-kadang bisa memberi kesan seperti sensasi tubuh gitu kan, bodily sensations. Cuma sebenarnya hasil akhirnya dulu ini yang kita lakukan, karena yang kita lihat itu udah hasil akhirnya, karena FI itu adalah menilai, mengevaluasi. Jadi akan ada perasaan emotionsnya itu, tapi tidak terlalu difokuskan, karena mereka akan lebih fokus untuk mencari harmonize apakah ini sesuai dengan diri saya apa enggak. Jadi dia mengukur authenticity, apakah diri saya ini sesuai, peristiwa ini akan tetap membuat saya tidak berlainan, tidak bertentangan dengan diri saya. Itu yang dinilai. Sehingga ketika peristiwa itu bertentangan atau peristiwa itu berlawanan dengan dirinya, dia akan bisa menolak, karena itu adalah judging functions. Berbeda dengan introvert sensing. Mereka hanya menerima saja, dan kemudian karena mereka proses menerimanya itu, mereka akhirnya mencari mana yang lebih penting, mana yang mirip dengan peristiwa yang dulu, sehingga membuat mereka mengambil mental prosesnya, mengukur dari mental prosesnya yang dulu itu gitu kan. Kalau introvert feelings ada tendensi untuk bisa menolak, sehingga ada kekuatan, ada peran aktif dari si subjeknya di situ gitu. Sedangkan kalau introvert function, perceiving function, introvert sensing itu tidak aktif, si subjeknya tidak aktif, prosesnya itu saja yang aktif, tapi si subjeknya itu cuman bisa merasakan sensasi yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Makanya SI itu biasanya bodily sensations, dihubungkan dengan seperti itu, karena kita mengukur reaksi tubuh kita terhadap suatu peristiwa itu gitu. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Semoga keterangan saya ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti mana introvert sensing, yang mana introvert feelings. Tapi ingat juga kalau tidak ada fungsi yang berperan sendirian, jadi pasti introvert sensing akan mengajak judging functions-nya, dan kemudian introvert feelings juga pasti akan mengajak perceiving functions-nya. Jadi nanti juga saya akan mulai membahas tentang poin-poin di mana fungsi-fungsi tersebut bermain di dalam cognitive functions, preference functions. Jadi Myers-Briggs personality type tertentu yang sering di mistype. Biasanya yang ini berkaitan dengan ESFJ. Anehnya ESFJ juga ketika dia extroverted thinkingnya dia berkembang dengan baik gitu kan. Dia sering mengandalkan dan sering masuk ke dalam introvert thinking, dan sehingga dia bisa rely, dia berpikir kalau dia adalah seorang thinker, dan itu bisa seperti itu, bisa. Jadi introvert sensing ESFJ itu juga sering menganggap dirinya adalah INTJ atau INFJ. INTJ agak jarang, tapi biasanya yang paling sering adalah INFJ gitu kan, karena di fungsi si introvert thinkingnya yang lekat dengan dengan intuitions, karena itu fungsi ketiga, dan kemudian jadi kebalik ya. Dan kemudian introvert sensingnya itu dia berpikir kalau itu adalah FI-nya, padahal itu adalah introvert sensingnya, bukan FI. Sehingga ISFJ bisa sering salah dalam mendiagnosis dan mendefinisikan dirinya, apalagi jika hanya mengerjakan tes doang, ada kasusnya, atau dia bisa berpikir dia sebagai ISTJ, bisa juga seperti itu. Tapi ada
ada kasusnya di mana sebagai dia berpikir sebagai INTJ atau sebagai INFJ karena ada pengaruh si introvert thinking dan pengaruh introvert sensing yang membuat itu berpikir kalau adalah introvert thinkingnya itu adalah si intuitions dan si introvert sensingnya itu adalah introvert feelings gitu kan. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. See you, bye bye.